Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Arya Pramana dari jurusan Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah suatu proses pertukaran informasi, ide ataupun pesan yang dilakukan oleh kelompok ataupun individu agar apa yang ingin disampaikan oleh individu ataupun kelompok tersebut dapat dimengerti oleh pihak yang dituju. Negosiasi yakni suatu proses dalam hal tawar-menawar antar dua belah pihak yang dilakukan secara berunding untuk mendapat atau mencapai kesepakatan bersama. Tujuan komunikasi dan negosiasi yakni untuk menyampaikan keinginan agar dapat dimengerti sehingga mencapai kesepakatan bersama yang memiliki persepsi ataupun tujuan yang sama sehingga kedua belah pihak ini mendapatkan sama-sama keuntungan. Nah, kemudian contoh komunikasi dan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kita berbelanja di warung ataupun di pasar dengan menggunakan proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, selanjutnya manfaat negosiasi. Ada beberapa manfaat yang didapatkan ketika kita melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu terciptanya kerjasama antara pihak untuk mencapai tujuan masing-masing. Yang kedua, bisa timbul saling pengertian antara pihak yang melakukan negosiasi. Kemudian yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Kemudian yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Nah, selanjutnya adapun tahapan dalam bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan terbaik, yaitu yang pertama yakni persiapan dengan perencanaan yang matang. Tahapan dalam negosiasi yang penting adalah persiapan dan perencanaan. Persiapan itu penting, terutama persiapan berbagai informasi yang diperlukan, baik informasi perusahaan itu sendiri maupun informasi yang diterima dari pihak lain. Yang kedua, tentukan aturan dalam negosiasi. Aturan itu penting agar proses negosiasi tidak menjadi rumit, apalagi hilang. Aturan menetapkan batasan pihak mana yang terlibat dalam negosiasi dan topik mana yang harus dibahas. Yang ketiga yaitu menyampaikan penjelasan. Setelah aturan ditetapkan, maka negosiasi sudah bisa dilakukan. Di sini semua pihak harus mengungkapkan keinginannya untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Mereka diberi kesempatan untuk membuat segala sesuatunya jelas mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kedua belah pihak yang melaksanakan atau mencapai keputusan. Yang keempat yaitu proses negosiasi dan memecahkan masalah. Tahapan dalam bernegosiasi selanjutnya adalah proses pemecahan masalah. Di sini inti dari negosiasi adalah mencari solusi atas masalah yang menjadi kendala bagi kedua belah pihak. Di sini kedua belah pihak harus dimintai untuk fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi, melainkan untuk menemukan solusi yang tepat bagi keduanya. Kemudian yang kelima yaitu memutuskan dan menegakkan. Akhirnya ada proses penutupan dan pemenuhan. Pada tahap ini semuanya diputuskan bersama. Karena itu saat membuat keputusan akhir, kamu harus memperhatikan hal-hal seperti semua dokumen disetujui oleh semua pihak untuk memeriksa kembali poin-poin kontra yang akan diputuskan.